Shalom, saya Daryani Agustini Nuhai dengan NIM 01-2019-0264, kelas H, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan berbagi materi tentang suara hati. Pada poin A, arti suara hati. Suara hati adalah sebuah keputusan praktis akal budi yang membantu seseorang dalam menjalankan atau membatalkan suatu tindakan. Sebab dimensi rasionalnya, suara hati mesti tekun mencari tentang kebenaran. Ideal tertinggi dari setiap manusia adalah setia pada suara hati yang benar, karena hal tersebut sama dengan setia kepada Allah. Dalam kaitan dengan hal tersebut, suara hati berarti atau sering disebut dengan suara Tuhan. Seperti yang dinyatakan oleh John Henry Newman, karena sifat kemutlakan penegasan atau tuntutannya, suara hati merupakan suatu gejala manusiawi yang mengatasi keterbatasan manusia dan menunjuk pada realitas yang mengatasi manusia, yakni Allah sebagai yang mutlak. Pada poin B, fakta adanya suara hati. Fakta adanya suara hati menjadi nyata dalam segala munculnya kesadaran akan kewajiban moral yang secara mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar dalam diri seseorang yang sedang berhadapan dengan situasi konkret atau situasi yang benar-benar terjadi, tertentu yang menuntut pengambilan sikapnya sebagai manusia. Sebagai kesadaran seseorang akan kewajiban moralnya dalam situasi konkret, suara hati juga menyatakan diri sebagai macam suara yang penuh dengan otoritas mengesahkan, memuji, atau mendorong seseorang untuk berpikir secara positif dalam melaksanakan kewajiban moralnya. Contohnya, dalam membawa kegembiraan, kepuasaan, keberanian, dan peneguhan bagi seorang pelaku moral tersebut. Pada poin yang kedua, kemutlakan suara hati. Pertama, yang menandai suara hati adalah sifat kemutlakannya. Artinya apa yang ditegaskan oleh suara hati, entah itu berupa celaan atau teguran atau peneguhan, tetapi tidak dapat ditawar keberlakuannya. Secara sepintas dikemukakan bahwa sifat kemutlakan suara hati inilah yang seringkali menyebabkan orang menyebutnya sebagai suara Tuhan sendiri. Sebutan ini perlu dimengerti secara kritis. Pada poin yang ketiga, kekeliruan suara hati. Meskipun tuntutan hati bersifat mutlak atau wajib diikuti, namun apa yang disadari sebagai kewajiban moral oleh seseorang dalam situasi konkret yang ia hadapi itu dapat saja membuat ia keliru. Suara hati sebagai ungkapan pemahaman dan kesadaran moral manusia bukanlah sesuatu yang bersifat bawaan dan tidak berubah sama sekali dalam arus perkembangan sejarah. Tingkat kedewasaan, latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, dan budaya seseorang yang ikut mewarnai pemahaman dan kesadaran moralnya. Suara hati seseorang yang erat terkait dengan pemahaman dari kesadaran moralnya, dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan tempat sejak ia lahir dan dibesarkan. Pada poin yang keempat, keraguan suara hati. Kenyataan bahwa penegasan suara hati tentang apa yang secara konkret menjadi kewajiban moral seseorang itu dapat keliru, dapat membuat orang mengalami keraguan tentang sesuatu yang menjadi kewajiban moralnya secara konkret. Keraguan kadangkala dapat diatasi dengan diperolehnya informasi untuk memperjelas dan membantu kita secara lebih tepat menilai situasi. Namun kadang-kadang keraguan tidak disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi karena sifat pribadi orangnya yang menjadi peragu. Pada poin yang kelima, pendidikan suara hati.
Dengan pendidikan suara hati dimaksudkan usaha sadar untuk memperoleh, memperdalam, dan mengembangkan pemahaman, penilaian, dan sikap moral kita, sehingga dalam menegaskan apa yang menjadi kewajiban moral kita dalam situasi konkret, suara hati kita dapat semakin tepat dan sesuai dengan norma dan kenyataan moral objektif. Pendidikan tersebut melibatkan dimensi pengetahuan atau kognitif, dimensi rasa atau kepekaan hati afektif, dimensi kehendak atau konatif, juga dimensi pembiasaan berbuat baik. Dalam dimensi kognitif, pendidikan suara hati akan melibatkan usaha untuk bersedia terus-menerus belajar guna meningkatkan pengetahuan dan pengertian moral kita. Dimensi afektif pendidikan suara hati bermaksud menumbuhkan cita rasa moral atau kepekaan hati terhadap apa yang memang baik atau secara objektif bernilai apa yang pantas dicita-citakan dalam hidup dan apa yang jahat atau apa yang harus dihindarkan. Dalam dimensi konatif, pendidikan moral bermaksud membangun kehendak atau tekad moral. Ada kemungkinan bahwa sikap dan kesadaran moral kita dalam situasi konkret menjadi bengkok atau tidak rata. Bukan hanya karena pengetahuan dan pemahaman kita yang kurang atau keliru, melainkan karena orang kita tidak kuat. Yang berikut dalam dimensi pembiasaan berbuat baik, dimensi kognitif, afektif, dan konatif di atas dipadukan. Kepekaan dan ketepatan penilaian suara hati akan berkembang kalau kita dibiasakan melakukan apa yang kita pahami dan kita yakini sebagai sesuatu yang baik. Pada poin yang keenam, rasionalitas suara hati. Suara hati mengandaikan adanya pertimbangan akal budi dan bukan sekedar ungkapan perasaan spontan belaka. Benar salahnya suara hati dalam menilai situasi secara moral dan menegaskan keputusannya merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Baik, mungkin ini sedikit materi dari saya yang saya bagikan mengenai suara hati. Shalom, terima kasih.